Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan investasi di sektor pendidikan sebagai fondasi utama dalam memperkuat riset dan mendorong inovasi nasional. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada lebih dari 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 Agustus. Menurut Presiden, kemajuan riset dan inovasi berawal dari sistem pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan investasi di bidang pendidikan guna melahirkan generasi yang mampu menciptakan berbagai terobosan di bidang sains dan teknologi. Untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan. Usai berdialog dengan Presiden, Kepala BRIN Arief Satria menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema peningkatan dukungan pendanaan riset bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Beliau memang tidak memberikan statement secara eksplisit terkait soal pendanaan riset, akan tapi beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan 4 triliun dana riset. Dan saat ini memang antara Mendikti-Saintek dan BRIN sedang menyusun proposal, ya, dan proporsi sedang diatur, dan jadi kita sekarang sudah menyampaikan proposal tersebut untuk tambahan 1 triliun dana riset. Pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, industri, BUMN, dan pemerintah daerah untuk mempercepat hilirisasi hasil riset dan inovasi. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebanyak 407 pusat perbelanjaan di berbagai daerah mulai menggelar Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 pada 7 hingga 23 Agustus. Program ini menawarkan berbagai promo dan diskon hingga 80% untuk menarik minat belanja masyarakat. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah, menyatakan ISF 2026 menjadi bagian dari gerakan belanja di Indonesia Aja atau BINA yang didukung pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik sekaligus memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Belanja di Indonesia Aja atau BINA itu yang merupakan sangat kami berterima kasih kepada Kemenko, didukung penuh dan sudah menjadi satu gerakan, payung gerakan untuk meningkatkan ekonomi sektor domestik di Indonesia. Nah, kami harapkan dengan di bulan Agustus ini ada satu event yang kita akan dukung, yaitu event bersama dengan Asosiasi Mall. Selain menawarkan program diskon, Indonesia Shopping Festival juga diramaikan dengan bazar produk UMKM, festival kuliner, hiburan, serta berbagai program undian berhadiah. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, HIPINDO berharap program BINA dan Indonesia Shopping Festival dapat meningkatkan aktivitas belanja masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor retail dan perekonomian nasional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas kontingen pramuka asal Jawa Timur yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 atau Jamnas di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Acara pelepasan berlangsung di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Kamis 6 Agustus. Kontingen pramuka Jawa Timur berjumlah 1.537 orang.
Mereka merupakan peserta terpilih hasil seleksi dari masing-masing kuartir cabang kabupaten dan kota, serta telah menjalani pemusatan latihan selama 6 bulan. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, Arum Sabil, mengatakan pengiriman kontingen ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk memperluas persaudaraan, membangun jejaring, serta berbagi pengalaman dengan peserta dari provinsi lain. Ya tentunya Pramuka Jawa Timur ini nanti sampai di sana bisa membangun hubungan silaturahim dan Jawa Timur bisa menjadi teladan kehidupan terkait dengan isi dasar cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menekankan kepada sisi-sisi kemanusiaan, tapi juga menjaga alam. Gubernur Hovifah mengajak para peserta memaknai Jambore Nasional ke-12 sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan heroisme. Terlebih, kegiatan ini berlangsung berdekatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum Jambore Nasional ini diharapkan mampu mempererat persaudaraan antar generasi muda, serta memperkuat komitmen dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus mendatang. Dalam kegiatan ini, kontingen Jawa Timur akan mendirikan anjungan daerah sebagai wadah untuk menampilkan seni budaya, pariwisata, produk kreatif, serta inovasi pendidikan kepramukaan. Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan harapannya agar tim sepak bola nasional Indonesia mampu menembus panggung Piala Dunia. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat bersama lebih dari 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 Agustus. Presiden menyoroti Cape Verde sebagai contoh. Menurutnya, negara dengan jumlah penduduk dan skala yang lebih kecil dibandingkan Indonesia itu mampu bersaing dan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia. Menurut Presiden, sepak bola Indonesia harus terus berbenah, melakukan evaluasi, serta menyusun strategi terbaik agar dapat mewujudkan target berlaga di Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, karena itu tidak akan membantu. Nah, sekarang belajar bagaimana, kenapa kok bisa negara itu masuk umpamanya, ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Sebelumnya dalam Kongres Biasa PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan Presiden agar Timnas Indonesia mampu tampil di Piala Dunia. Erick menyebut pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia telah menunjukkan performa positif dan berada dekat dengan peluang untuk mencapai target tersebut.